We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Bagus Pranowo, seorang koreografer, seorang seniman. Nah, karya Anda sangat menarik, Mas. Di satu tulisan Anda menulis menjadi gila itu bahagia, Mas. Mengapa, Mas? Kebebasan yang tidak dihiraukan manusia lain atau bagaimana? Silakan. Ya, salah satunya itu. Sebenarnya tulisan atau karya-karya saya tentang pasien rumah sakit jiwa. Jadi kurang etis juga kita menyebut orang gila. Itu kan berawal ketika saya hampir 1 tahun saya kasih workshop tentang seni dan budaya di rumah sakit jiwa yang pesertanya semua pasien rumah sakit jiwa. Nah, dari situ, dari riset dan workshop itu kemudian lahir beberapa karya serta beberapa celotehan saya termasuk tentang menjadi gila itu bahagia. Tentunya gila di sini bukan dalam pengertian yang sebenarnya, cuman dalam didefinisikan dengan hal yang kebebasan tanpa batas, tapi tetap bernorma dan beretika. Jadi ketika saya kepingin bikin karya ya bikin saja. Ketika saya kepingin berproses untuk berlatih membuat koreografi atau satu tarian ya latih saja, tidak usah berpikir hal-hal yang mungkin bisa memberatkan atau merepotkan dalam proses itu sendiri. Ya udah, kepengen apa saya kerjakan. Gitu sih maksudnya. Workshop apa, Mas, di rumah sakit? Itu saya workshop tari. Ada workshop tari, ada workshop seni lukis, ada workshop musik. Oh, oke. Sebenarnya itu kalau buat terapi saya tidak berpikir tentang terapi. Cuman saya berpikirnya bahwa menarik juga ketika tiba-tiba saya bikin karya yang semua pendukungnya adalah teman-teman atau pasien dari rumah sakit jiwa. Kemudian saya mengajukan proposal untuk hadir di tengah-tengah mereka, diterima. Kemudian saya melakukan workshop itu selama sekitar kurang lebih 8 bulan. 8 bulan bersama beberapa teman dari musik, seni rupa, saya dibantu dari teman tari juga ada. Jadi menarik sekali ketika kita berhadapan dengan teman-teman atau pasien rumah sakit jiwa yang yang sebelumnya kita nggak berpikir bahwa mereka aneh, mereka berbeda. Tapi enggak, mereka justru lebih bahagia dari kita. Mereka justru lebih bahagia dari kita. Lebih bahagia karena mereka tidak pernah berpikir apa-apa pun yang memberatkan dalam hidup mereka. Dia hanya fokus pada satu pikiran atau satu tujuan yang mungkin membuat dia seperti itu. Oke. Gitu. Nah, karya apa yang berjudul apa yang dihasilkan? Karya saya yang pertama dari riset itu dulu sekitar tahun 2006 kalau nggak 2007 itu berjudul mental disorder. Oke. Jadi gangguan mental. Nah, objek saya adalah ketika saya setelah meriset dari dalam rumah sakit jiwa, kemudian saya mencoba untuk meriset orang-orang gila yang populer di Solo. Oh, oke. Jadi saya berkeliaran tuh keliling Solo. Oh, itu ada orang gila yang populer, yang ada di stasiun balapan itu populer. Terus ada yang di daerah pasar itu juga orang gilanya populer. Populer karena memang dia sering berada di situ. Nah, kemudian dari riset saya di lapangan itu kemudian saya angkat menjadi sebuah karya yang berjudul mental disorder.
Itu yang pertama. Kemudian selang beberapa tahun itu saya kembangkan lagi menjadi karya tari duet yang berjudul eh, Saya atau Aku. Mhm. Nah, Saya atau Aku itu masih sama sih, tapi saya lebih lebih membicarakan tentang alter ego, aku yang lain. Aku yang lain, saya pikir siapa ya aku yang lain? Imin, Muslimin Bagus Pranowo. Aku yang lain ya saya. Iya, iya. Kemudian timbul apa ide untuk kasih judul itu aku atau saya. Itu Oke. sebenarnya proses apa ya? Proses penyaringan saya terhadap bagaimana sih orang yang waras Heeh, kemudian bertransformasi menjadi orang yang dikatakan sudah gila. heeh. Itu saya angkat menjadi karya tari yang berjudul Saya atau Aku itu. Oke, kembali ke workshop Anda. Ya. Kembali ke workshop Anda. Hmm. Ada perbedaan, Mas, waktu mengajar mereka yang di dalam rumah sakit dan Hmm. di mungkin mahasiswa tari biasa Ya. atau, eee, ya siswa tari yang di Ya. sanggar bisa. Perbedaannya apa? Perbedaannya jelas berbeda sekali. Kalau saya mengajar mahasiswa atau murid-murid atau di sanggar tari, itu satu komando itu bisa serentak gitu. Ayo kita pemanasan dulu, serentak, satu bahasa. Tapi kalau di rumah sakit jiwa dengan pasien rumah sakit jiwa tidak bisa. Pendekatannya harus personal satu persatu. Katakanlah si A itu gaya bicaranya, gaya komunikasinya seperti apa, kita menyesuaikan. Baru dia bisa diajak diperintah atau diajak kerja. Si B juga begitu. Itu kesulitan yang apa ya? Yang mendasar. Cuman asik aja jadi bisa mengenal mereka lewat cara komunikasi dan bisa mengenal psikologis mereka juga. Dan bahkan karena karena kedekatan saya dengan mereka ada beberapa pasien yang apa ya? Alhamdulillah bisa mengungkapkan kenapa dia jadi gila. Jadi orang gila bisa bercerita kenapa dia menjadi gila. Oke, Nah, itu yang oke. nggak pernah kita pikirkan dari mereka. Iya, iya, iya. Nah, mmm, hasilnya bagaimana? Mereka lebih totalitas? Iya, tentu saja mereka lebih totalitas. Cuman kembali lagi karena memang kondisi mereka yang naik turun, dalam penerapan workshop, saya dan tim tidak boleh terlalu mengekang mereka. Katakanlah, ambil contoh ketika workshop tari itu seharusnya 30 menit. Tapi ketika itu sudah berjalan di menit ke-15 atau ke-10 mereka sudah psikologisnya sudah berubah, kita harus berubah juga. Karena kalau dipaksakan, mereka tidak akan bisa ikut. Tapi biasanya di awal-awal semangat mereka untuk mengikuti workshop itu hampir 20%. Ya antusias sekali. Tapi ya itu tadi di tengah-tengah belum selesai waktunya dia udah kemana, ngeloyor kemana. Ya udahlah itu memang jadi resiko juga. Ya. Apa efeknya apa efek atau apa yang Anda pelajari dari mereka yang masuk ke proses Anda membuat karya, Mas? Yang saya pelajari dari mereka adalah yang terpenting ternyata mereka bisa memanggil kembali kenangan-kenangan mereka yang lama. Karena beberapa pasien ketika saya ajak workshop ini, saya mencontohkan yang di tari dulu. Ketika saya ajak tari, saya kasih kasih materi tari gitu, tiba-tiba mereka bisa mengingat. Dia bisa bisa berargumen, "Mas, dulu saya waktu TK ikut tari ini loh, Mas." Tiba-tiba dia mengingat kembali, "Saya dulu pernah menari merak atau menari jaranan." Itu mereka masih mengingat. Nah, tentunya, itu spesifik, dari apa yang mereka sukai. Di musik pun juga begitu. Saya menemukan salah satu musik, saya latih musik perkusi, tiba-tiba dia menolak, "Mas, saya kepengennya gitar." Dia bilang gitu. "Loh, kenapa, Mas?" Dia memanggil ke memorinya kembali. Dulu waktu saya awal-awal setelah lulus SMA, saya menjadi gitaris di gereja. Katanya dia begitu. Oh, kemudian saya gali lagi. Yang saya pelajari itu, ternyata apa ya, yang kita pikirkan tentang mereka, yang tanda kutip gila itu, kalau orang alam berpikir dia dia berbeda, dia jorok, dia itu tidak terjadi pada saya ketika saya workshop. Benar,
ketika pertama kali saya masuk dalam rumah sakit jiwa, kemudian saya kasih workshop mereka, ketakutan itu Pak ada. Saya takut nanti kalau ngamuk piye gitu kan. Kalau dia lost control gimana. Tapi setelah 2 minggu, ketakutan saya itu menjadi keharuan. Sedikit-sedikit saya menangis melihat perilaku mereka. Karena saya berpikir dia sama dengan saya. Gitu sih. Dan dan apa yang Anda gunakan, ilmu apa yang Anda gunakan dalam berkreasi? Ilmu yang didapat dari mereka, apa yang Anda gunakan untuk kreasi? Jawaban saya akan polos dan lugu, Mas. Saya ngawur. Saya ngawur berbekal apa ya? Berbekal saya ketulusan, saya berbekal dari pengalaman yang sudah saya lalui selama ini. Pendekatan saya tidak apa ya? Terus terang saya tidak membaca metodologi tentang apa tuh buku-buku tentang rumah sakit jiwa atau apa. Saya langsung bahasanya orang Jawa tuh ajur-ajir. Ya udah, saya masuk yang terjadi di situ ya terjadilah. Nanti spontanitas saya akan menyesuaikan. Jadi metode saya lebih kepada spontan aja sih. Saya ikut mereka. Mereka ngawur, mereka nggak terkontrol, saya pun juga. Ya kata kasarnya gini, saya berhadapan dengan orang gila, saya harus menjadi gila juga. Tidak boleh saya waras. Gitu, Mas. Oke. Nah, kalau melihat perjalanan berkarya tuh, Mas, kalau Anda nggak mengadakan workshop dengan mereka, apa yang terjadi? Apakah memang Anda mendapat banyak ilmu dari mereka? Kalau saya tidak ketemu dengan mereka, mungkin ya pengalaman estetik saya juga kurang. Karena Pengalaman sebenarnya yang estetik juga ya kurang. saya sih selalu punya pandangan bahwa saya membuat karya, saya harus berbeda sih. Nah, berangkat dari situ, saya selalu melakukan riset pada objek-objek yang nanti akan saya jadikan karya. Berpikirnya sederhana, harus berbeda. Harus berbeda. Kenapa tiba-tiba, oh iya ya, orang berkarya dengan rumah sakit juga belum ada, saya masuk. Terus ada teman juga yang kemarin ternyata masuk di SLB. Nah, cuman itu aja sih motivasinya. Kalau nggak ketemu mereka ya mungkin ya saya flat-flat aja mungkin saya masih Flat-flat jadi aja. ya Oke. masih jadi aja. Nah, mengapa pakaian penari yang dikenakan selalu satu warna saja, Mas? Nah, Putih semua, atau hitam semua, atau coklat semua? Silakan. Oke. Dalam sebuah proses kekaryaan saya tentunya saya tidak bekerja sendiri ya. Jadi untuk urusan warna sebenarnya kalau dalam kostum itu lebih banyak dalam aspek pertimbangan kerupaan. Jadi saya selalu berkonsultasi dengan lighting designer saya atau teman seni rupa saya bagaimana warna kostum ini yang enak dengan konsep kekaryaan, dengan konsep lightingnya kayak apa dan sebagainya. Nah, aspek terpenting adalah pertimbangan saya dari segi seni rupa kalau warna kostum. Tapi kalau desain kostumnya, saya akan berangkat dari pertimbangan bentuk koreografi saya. Tidak mungkin saya akan menggunakan apa ya kain jarit ketika ada koreografi saya yang harus lompat, harus split, harus apa tuh koprol tidak mungkin. Nah, jadi lebih pada alasan apa ya artistik ya artistik. Dari artistiknya. Oke, dengan kebutuhan panggung berarti ya? Iya, yang kebutuhan panggung. Tidak ada simbol-simbol yang spesifik berarti? Tidak ada, walaupun Tidak nanti ada. tidak ada, tapi walaupun dimungkinkan untuk ditafsir lain oleh penonton, ya itu saya kembalikan. Itu pun juga tidak saya larang ya. Nah, I Am Mix, Mas, Ya. adalah sebuah judul karya Anda. Apa yang mix di dalam diri Anda sehingga Anda menciptakan judul ini? I Mix. Jadi sebenarnya nama saya tuh Muslimin Bagus Pranowo. Saya dipanggil Imin. Saya dipanggil Imin. Dan judul itu saya dekatkan dengan nama saya ketika saya dipanggil Imin. Kemudian judul itu saya kasih ke judul Imix. Imix. Nah, sebenarnya itu juga proses perjalanan saya ketika saya berangkat dari latar belakang penari tradisi.
tari tradisi Jawa karena turunan dari almarhum ibu saya dari penari Jawa. Kemudian ya beranjaknya waktu, kemudian saya terpengaruh seni-seni urban. Kemudian saya belajar tari hip hop biar gaul gitu. Nah, dari pembelajaran saya yang berbeda jenis itu antara saya menguasai tari tradisi dan saya belajar hip hop, kemudian saya menemukan beberapa bentuk gerak yang sebenarnya sama secara pelaksanaan teknis, tapi memiliki apa itu nama panggilan yang berbeda karena ini wilayah tradisi, ini wilayah hip hop. Ambil contoh di wilayah tradisi itu ada istilah konsep gerak banyu mili, artinya air mengalir. Kalau di hip hop itu ada waving. Nah, banyu mili sama waving apa perbedaannya? Cuman istilah dan tata letaknya karena ini di tradisi dan hip hop. Nah, dari kedua itu kemudian saya rangkum klik jadi image itu adalah perpaduan antara tubuh tradisi dan tubuh hip hop menjadi dalam satu bingkai yang utuh di karya iMix gitu. Oke. Oke, berarti di gerakan tarinya yang mix itu ya? Iya, gerakan tari. Mhm. Nah, saya atau aku, Mas, Mm-mm. apa bedanya ini? Apakah ada bedanya menurut Anda atau hanya sebuah kata saja? Silakan. Ya, bisa dua-duanya. Ya, kan bisa dua-duanya. Bisa kalau kita mau naik perbedaannya tentu saja saya atau aku bisa disikapi juga berbeda, juga bisa disikapi dengan sama. Alasan saya mengasih judul saya atau aku adalah ini tadi, ketika saya membicarakan tentang rekonstruksi dari orang yang disebut waras menjadi gila. Berawal dari stres. Stres itu langkah pertama kecil, kemudian membesar menjadi depresi. Nah, ketika sudah depresi itu, biasanya orang itu akan berandai-andai menciptakan ruang hayalan sendiri. Katakanlah, saya tidak punya uang nih, sampai depresi. Kemudian saya berandai-andai, wah seandainya saya kaya, seandainya saya kaya, seandainya saya. Nah, ruang ini yang menjadikan saya atau aku yang lain, yang sebenarnya tidak punya uang, tapi berandai-andai jadi orang kaya. Nah, kemudian aku yang nyata itu ditinggal, yang buat akhirnya yang tumbuh berkembang adalah aku yang halusinasi kaya ini tadi. Nah, dalam konteks ini, saya atau aku bisa berbeda, juga bisa satu kesatuan yang sama. Itu sih. Jadi prosesnya begitu. Kalau kebablasan berarti ya? Iya, kalau kebablasan berarti itu akan Iya. menjadi sebuah apa ya berbeda, perbedaan karena Mhm. seharusnya yang real ini adalah aku yang tidak punya uang, kemudian yang kebablasan itu saya yang kaya raya. Iya iya iya. Saya yang kaya raya ini adalah halusinasi dari ketika saya miskin. Gitu. Tapi selama ini Anda pernah hampir kebablasan, Mas, untuk menciptakan sebuah karya? Sering, Oh, sering sering? kebablasan. Ya, tentunya dalam pemahaman yang berbeda. Saya sering kebablasan karena mungkin biasanya gini, waktu proses latihan saya tuh jam 9 malam sampai jam 11 atau jam setengah 12. Kadang begitu semangatnya melihat teman-teman penari dengan apa semangat bergerak, kemudian ide-ide saya timbul banyak gitu, tidak berasa kebablasan sampai jam 1. Kemudian saya ditelepon orang tuanya, "Mas ini penarinya kok belum pulang?" "Oh ya Bu, maaf." Bablasan gitu-gitu sering. Nah, sampai sekarang masih berkarya, Mas? Alhamdulillah masih proses terus. Oke, apa ini yang judul berikutnya nih? Eee, Selama pandemi ini hampir 2 tahun saya sudah membuat 2 karya. Yang pertama adalah yang kemarin saya pentaskan di bulan Februari itu berjudul karya tari berjudul Neo. Neo itu juga terinspirasi langsung dari kepekaan saya melihat kondisi yang saat ini, pandemi. Neo dalam konteks sesuatu yang baru atau diperbarui. Itu sudah saya pentaskan di Februari. Nah, terus yang nanti rencananya saya pentaskan di akhir tahun Desember ini, itu Ramayana Urban. Ramayana, cerita Ramayana. Tapi saya fokus dengan visualnya urban. Jadi lebih kepada kolaborasi naskah kuno dan tari-tarian kekinian. Oh, Gitu sih. wow. Sebenarnya kemarin Agustus mau dipentaskan, Mas. Cuman Agustus tiba-tiba ada PPKM darurat, ya sudahlah kita ikutin PPKM-nya, jadi kita mundur di Desember.
Oke, oke. Ramayana Urban. Wow. Ramayana Urban. Nanti update Mas di Instagram supaya saya tahu. Iya, siap Mas. Siap pasti. Oke, terima kasih Mas Bagus untuk Iya, waktunya, terima kasih Mas Harto. untuk sharing pengalamannya. Iya, terima kasih. Oke, tetap jadi gila Mas dalam tanda kutip. Iya, pasti. Saya bahagia soalnya. Oke, Iya, saya terima kasih bahagia. Mas. Iya, terima kasih. Selamat sore. Oke. Matur nuwun.